Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Kali ini kita akan bahas tentang anggaran rumah tangga ya guys. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran ini atau pembahasan ini, mari kita sama-sama berdoa ya supaya lancar pertemuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Simak terus ya guys video ini sampai selesai. Terima kasih. Nah, baiklah, kita akan mempelajari atau ngebahas soal anggaran rumah tangga. Kita ketahui kan rumah tangga itu ada yang masih bujangan tapi sudah mempunyai gaji gitu ya, bagaimana ngatur antara pendapatan dan pengeluarannya sehingga dia bisa efisiensi. Kemudian ada juga rumah tangga yang baru mulai rumah tangga. Ini kan juga belum begitu mapan ya, masih karena muda, karena masih baru mulai bekerja ya rumah tangga itu. Nah, jadi pendapatan juga disesuaikan ya. Kemudian ada rumah tangga yang sudah mapan ya, yang sudah mempunyai penghasilan ya cukup ya, tinggal kita mengaturnya bagaimana supaya anggaran-anggaran itu dapat diminimalisasi sehingga target-target yang akan dicapai di masa yang akan datang bisa tercapai dan hari-harinya pun bisa terlaksana tanpa dibebani dengan minus pendapatannya. Kalau minus kan akhirnya pada timbulnya hutang ya, hutang ke sana kemari seperti itu ya. Nah, apapun anggaran hebatnya, anggaran bagusnya, anggaran kalau kita tidak konsisten melakukannya percuma ya guys. Nah, di sini diperlukan konsistenitas ya, konsisten dan harus tertib anggaran, mata anggarannya harus tertib gitu ya. Dan kalau sudah dianggarkan ya itu ya, cukup nggak cukup itu, kecuali ada mata anggaran lain yang tidak dipakai jadi bisa disubsidi silang seperti itu ya guys. Mari kita mulai ya guys. Kita hari ini mempelajari tentang anggaran ya, anggaran karena adanya banyak permintaan, Pak Yuli aku mau itu dong, mau lihat anggaran untuk rumah tangga gitu kan, selama ini anggaran perusahaan deh seperti itu ya. Kita relaksasi sebentar dengan anggaran di rumah tangga. Pada prinsipnya sama ya guys, di rumah juga sama formatnya. Kita lihat dulu, kebetulan Pak Yuli pakai Excel ini ya, jadi kita menggunakannya formatnya seperti ini ya, format Excelnya Pak Yuli dibuat sendiri ini. Pertama kita buat title-nya yaitu alokasi anggaran ya, alokasi anggaran gaji bulanan ya guys. Nah, formatnya kita itu dulu, kita buat pendapatan, seberapa besar pendapatan kita di sini ya, seperti ini. Pendapatan itu mungkin dari gaji ya, ini dari gaji, mungkin gaji 6 juta ditambah 2,5 juta, mungkin dia punya kontrakan rumahnya dikontrakan sehingga menghasilkan tiap bulannya 2,5 juta, dan dia punya usaha sampingan yaitu menyewakan mobilnya, dia disewakan kepada itu instansi ya, orang gitu ya, instansi atau orang yang mau nyewa mobilnya itu sebulan 3 juta. Nah ini ya guys, jadi jumlahnya total pendapatannya itu sebulannya, contoh ini hanya contoh ya, 11.500.000. Nah terus kita buatkan pengeluaran ya, pengeluaran itu jumlah total ini yang keluar ya, yang sesuai anggaran ini yang keluar itu total jumlahnya. Nanti di sini nah, kita gunakan di sini sama dengan, jadi dia sama dengan persis pengeluaran yang ada di sini. Nah, kita buat juga balancing di sini, artinya untuk mengkontrol ketika pendapatan kita dikurangi pengeluaran, dia berkurang atau masih gitu ya. Kalau sudah berkurang ya jangan ya, kalau udah berkurang jangan, berarti kita minus. Nah, ujung-ujungnya kita harus ngutang, apalagi ada mata anggaran yang memang tidak bisa dielakkan gitu, yang harus. Nah, sebisa mungkin kita bisa cukup sebulan itu pas ya, minimal pas ya, kalau bisa lebih untuk safety ya. Nah, sini kebetulan ada sisanya nih antara pendapatan dan penerimaan, begitu di total ini ya. Nah, ini ada safety-nya 471.000 ya,
71.000 totalnya. Ini bisa dibuat tabungan ya, tabungan utama yang memang tidak bisa diambil untuk keperluan-keperluan yang ke depan ya, atau dibuat semacam apa ya, semacam tabungan persedia jaga-jaga seperti itu ya, simpanan ya. Baik, kita merancang dulu ya keuangan rumah tangga. Merancang uang rumah tangga ya memang butuh banyak pertimbangan ya guys. Mulai dari berapa besarnya penghasilan kita dan pengeluarannya ya. Nah, pinjam uang atau jual barang, bayar cicilan atau belanja atau kebutuhan, hingga bagaimana cara memangkas pengeluaran yang terlampau besar. Itu menjadi pikiran, menjadi PR ya, pekerjaan rumah buat pembuat anggaran rumah tangga ini. Karena kita akan sebisa mungkin penghasilan kita itu cukup sampai akhir bulan sehingga bisa menerima lagi penghasilan lagi. Kalau bisa ada surplus ya, yang penting jangan sampai minus. Bisa kita bayangkan ya, kalau mengatur keuangan itu, mengatur keuangan keluarga itu tentu itu lebih berat ya dibandingkan dengan kita mengatur keuangan individu ya, kita bujangan misalnya, itu lebih berat ya. Karena kalau keuangan keluarga itu di tengah jalan ada aja kan, kita bukan sendiri ya, bukan individu, tapi ada istri dan anaknya. Kalau kita sebagai suami, kita punya istri dan anak-anak yang ada saja kebutuhan mendadak atau keperluan lainnya yang tiba-tiba dengan jalan harus menggunakan alokasi dana yang lain. Namun banyak cara untuk mengendalikan arus keuangan ya guys. Kita juga bisa membuat tabel yang seperti Pak Yuli sampaikan ini nanti. Itu anggaran belanja rumah tangga yang fungsinya ya, fungsi utama dari penganggaran rumah tangga ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sih peningkatan pendapatan yang dibutuhkan itu ya kan. Ya fungsinya adalah emang kita mengevaluasi ya pengeluaran yang tidak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi kita pakai skala prioritas. Bisa juga karena kembali lagi ke pendapatan kita ya. Kalau pendapatan kita meningkat, tentu kemauan dan keinginan kita atau kebutuhan kita juga akan meningkat ya. Sebatas kebutuhan ya, keperluan ini mungkin cukup, tapi biasanya ya permintaan dan penawaran itu, jika kita mempunyai pendapatan meningkat, pasti kebutuhan pun akan meningkat. Ada aja ya keinginan untuk membelanjakan pendapatan itu. Oke, sebelum kita membuat tabel belanja rumah tangga, maksudnya mempelajari tabel ini ya, kita susun dulu ya rincian biaya hidup yang perlu dikeluarkan setiap bulannya. Ini Pak Yuli ambil anggaran yang rumah tangga yang sudah agak mapan ya. Ini secara umum biaya hidup rumah tangga ya, manusia hidup itu terdiri dari 8 macam kebutuhan utama ya, antara lain kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan makanan dan minum ya, tempat tinggal, makanan dan minum, kemudian pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi ya. Kita juga perlu peralatan elektronik di zaman saat ini tuh, misalnya kayak AC, kipas angin, atau lemari es atau freezer ya. Terus kemudian kita juga butuh alat hiburan seperti televisi gitu ya, alat elektronik. Menggosok aja sekarang kita elektronik ya, nggak seperti dulu lagi pakai arang gitu. Jadi mungkin itu juga perlu dianggarkan ya. Perawatan AC contohnya gitu, elektronik ya. HP saat ini ya, dan HP itu selain elektronik juga berfungsi juga sebagai alat komunikasi ya. Tadi komunikasi. Kemudian ada furnitur ya, perlu itu juga dianggarkan, furnitur dan hiburan. Hiburan juga sangat penting ya guys, karena apapun itu perlu relaksasi.
Masing-masing kebutuhan di atas juga memiliki rincian biaya terpisah ya, yang dibedakan berdasarkan jumlah orang. Seperti Pak Yudi sampaikan tadi, ada orang yang single dan berkeluarga gitu ya. Ya single tentu lebih mudah ya, karena menganggarkannya itu tidak ada namanya ini dengan yang lain ya, berbenturan dengan yang lain, komplikasi dan dia berbeda dengan yang berkeluarga. Nah, prioritas kebutuhan itu kebutuhan pokoknya itu ada berbagai itu ya, ada kebutuhan pokok ya, prioritas kebutuhan itu ada tambahan atau ada barang mewah ya. Mewah itu ya, kalau memang ada semakin tinggi, semakin pendapatannya, semakin kemewahannya itu semakin itu ya, sosialnya makin dikedepankan. Dan ada aja itu, biasanya seperti itu ya, seperti teori tadi ya, semakin tinggi pendapatannya semakin banyak pula keinginannya. Dan status kepemilikan suatu barang ya, lunas atau kredit. Nah, jadi anggaran ini juga kaitannya sama berdasarkan jumlah orangnya, single atau berkeluarga, kemudian prioritas kebutuhannya ya, prioritas kebutuhan itu pokok, tambahan atau bawang tersier mewah ya. Artinya primer ya, kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Itu dah. Dan status kepemilikannya itu ya, misalnya kita punya barang nih, itu sudah lunas atau kredit. Nah, kalau lunas kan berarti kita nggak akan ngangsur lagi, nggak ada anggaran untuk membayar cicilan. Ya, kalau kredit berarti kita harus anggarkan untuk pembayarannya. Oke guys, Pak Yuli buatkan tabel seperti ini ya. Pak Yuli akan merinci tadi 8 kebutuhan umum ya manusia ya, yang dalam ini yang berumah tangga ya. Nanti Pak Yuli juga dalam video berikutnya mungkin akan buat untuk yang single ya, yang single tetapi sudah mempunyai pendapatan. Oke, tempat tinggal itu Pak Yuli bikinkan seperti ini ya. Nomor 1, cicilan KPR ya bila belum lunas. Nah, tadi kan ada kaitannya ya, itu berapa. Nah, Pak Yuli buat seperti ini ya formatnya. Nanti di sini jumlah nilainya, kemudian terpakai atau tidak dianggap ya, nanti ini sisanya ya. Nah, ini boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan ya, sesuai keperluan saudara-saudara semua ya, anda semua atau kalian semua, itu sesuai kebutuhan disesuaikan aja. Kalau memang tidak ada ya nggak usah dianggarkan gitu. Ada juga yang orang penganggarannya di awal di 4 poin pertama itu ya, itu ya masalah tabungan, masalah sedekah ya, ini sedekah ya 2,5%, kemudian semacam sedekah ya, yang diperlukan itu tabungan ya, kemudian ada cicilan rumah atau cicilan motor gitu ya, cicilan kendaraan seperti itu kalau yang single biasa seperti itu ya. Nah, ini secara umum aja Pak Yuli, secara umum ya, kebanyakan yang sudah berumah tangga kalau dia masih mempunyai cicilan perumahan ya dibebankan di sini berapa. Nah, kebetulan ini tadi pendapatannya adalah 11.028.667 ya. Kita bulatkan saja menjadi 11.100.000 deh ya, bulatannya ya. Nah, oke, sorry, ini di pendapatannya ya. Oke, udah bulat ya, sudah bulat pendapatannya 11.500.000 per bulan. Nah, Pak Yuli lanjutkan ya. Tadi ada 8 kebutuhan pokok manusia yang umum ya. Yang umum itu ada pertama cicilan KPR kalau dia masih mencicil rumah. Nah, ya. Kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, ini kita anggarkan ya 120.000 ini. Nah, karena rumahnya KPR BTN tipe 36 ya, tanah 72 meter ya persegi, ini PBB-nya 120.000 per tahun. Kemudian 120.000 per tahun ya. Kemudian biaya sewa kontrak rumah menjadi tidak ada ya, karena dia punya rumah sendiri. Ya.
Terus biaya listrik pasti ya. Sekarang token ya, katakan kalau sebulan itu 500.000 atau ya kita anggarkan 500.000 ya, make sense-nya ya. Kemudian biaya PAM itu tidak pakai PAM karena dia pakai sudah include di listrik ini ya, pakai jet pump apa mah, pompa air ya, air tanah. Kemudian kalau di komplek itu kan ada iuran ya, iuran bulanan seperti iuran sampah, keamanan ya CSR lainnya ya, seperti itu juga dan lain-lain itu kita anggarkan 80.000 ya. Nah, kemudian yang kedua biaya makan dan minum ya, primer ya. Ini biaya primer nih. Ini harus juga nih ya, seperti beras, lauk pauk, minyak goreng, gas, dan ini Pak Yuli sini izinkan kalau beras itu 15 liter lah ya. 15 liter kali 12 ribuan itu jumlahnya 180.000. Kemudian lauk pauk kita pakai yang 20.000 per hari ya, kali 30 hari ya, itu sebulan 600.000. Atau bisa disesuaikan ya nanti, tapi kita anggarkan dulu maksudnya ya. Jadi total ini primer, ini kebutuhan primer ya, beras, lauk pauk, minyak goreng, gas LPG yang 22.000 itu kalau sebulan itu bisa 4 kali beli ya, berarti 22.000 kali 4 ya, kita totalkan semua jadi 972.000 bulan. Kemudian yang kedua kebutuhan sekundernya yaitu misalnya produk-produk yang sifatnya dapat disimpan untuk beberapa kali pemakaian ya, misalnya susu gitu kan, nggak sekali habis ya. Kemudian ada yang bisa disimpan berlama-lama itu ya, kita anggarkan 100.000 aja deh sebulan ya. Kemudian ada kebutuhan tersier ya. Ini kebutuhan tersier itu opsional ya, memang makan di luar bareng keluarga gitu ya, sekalian malam minggu gitu kalau kita memang ada, tapi itu memang jarang, tapi kemungkinan ada ya, kemudian ada sering menjadwalkan malam minggu tuh ngajak keluarganya keluar atau klien ya, sebagainya ya, teman gitu, kita anggarkan 200.000 aja. Nah ini kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa ya guys ya, tapi kita anggarkan. Kalau nggak kepakai kita bisa subsidi ke tempat lain atau kita bisa ke tabungan. Oke, itu tadi makan dan minum ya. Nah, kita lanjut ke poin Romawi ketiga, pendidikan ya. Tadi baru 1, 2, kan ada 8 ya. Pendidikan itu meliputi biaya SPP nih kalau yang masih sekolah. Kalau yang memang enggak SMP, SD, SMP, SMA itu kalau tidak bayar kan kosong ya. Tapi di sini ada biaya kuliah ya. Ini kebetulan Pak Yuli ambil biaya kuliah yang satu semesternya 11.700.000, ini ada di Pak Yuli ambil ini biaya kuliah di UHAMKA itu satu semesternya 11.700.000. Nah ini dibagi 6 ya, ini semester dibagi 6 ya, 6 bulan kan, berarti kita menganggarkan sebulannya segini ya. Ini anaknya kebetulan sudah kuliah ya, jadi udah agak mapan rumahnya, keadaan pendapatannya, kondisi ekonominya sudah agak mapan. Kemudian dari yang kedua ada biaya alat tulis dan seragam termasuk buku pelajaran dan tas sekolah, ini kita anggarkan 250.000 ya. Mungkin realisasinya nanti bisa lebih ya selama setahun, selama sebulannya kita anggarkan 250.000 aja. Kalau kepake bisa lebih, kalau nggak kepake bisa disubsidikan ke alokasi anggaran lainnya. Seperti itu ya guys. Kemudian yang ketiga ada biaya kegiatan sekolah ya, seperti mengerjakan tugas, biaya ujian, tes, praktek, dan studi tur. Nah ini kan biasanya ada nih ya. Kita anggarkan dulu ya. Misalnya di sini Pak Yuli buat ini misalnya 500.000 bagi ini untuk setahun ya. Make sense ya. Bagi 12 ya, kita anggarkan aja 41.000 lah ya sebulannya. Kalau kepake, kalau enggak bisa ditabungkan. Nah ini seperti itu ya. Atau sekali pakai nanti kan di atas kita konsisten tadi, tertib anggaran dan konsisten terhadap mata anggaran. Jadi kalau memang nggak kepake ya kita masukkan ke tabungan gitu. Ya, harus konsisten ya. Sehebat-hebatnya anggaran, kalau kita nggak konsisten ya berantakan ya. Jadi nggak
tercapai apa yang kita fungsi dari anggaran tadi. Yang keempat adalah biaya tambahan ya, seperti maksudnya tambahan sekolah ya, ini pendidikan ya, masih di lingkup pendidikan. Biaya tambahan pendidikan itu seperti kalau ada jam les gitu ya, ada privat, ada atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya kita anggarkan ya, sehari itu sebulan itu 50.000 ya, 50.000 nanti tergantung realisasinya. Kemudian kesehatan kita karena bertiga ini kena 300.000, ini kelas 1 ya, satu orang 100.000 sebulan, berarti 3 orang 300.000 ini harusnya. Kemudian ada yang kelima itu transportasi itu meliputi rinciannya adalah biaya cicilan kendaraan ya yang belum lunas. Ini biasanya yang ini rumah sudah nggak punya cicilan, tapi ya rumah kan make sense ya, karena nggak punya cicilan karena dia mempunyai tadi pendapatannya, punya pendapatan dari sewa rumah ya, sewa rumahnya 2.500.000, berarti dia udah punya rumah 2 ya, bahkan dikontrakan, dan rumah ini sudah mempunyai cicilan, make sense ya. Nah makanya tadi kita lari ke transportasi. Nah transportasi ini biasanya kalau sudah ambil kendaraan tuh, kalau sudah 3 tahun tuh biasanya dijual, nah ambil lagi gitu ya. Ini kita anggap ada ya cicilannya. Cicilan itu jumlahnya 4.200.000 ini rinciannya apa? Dia ambil mobil ya, sebulan cicilannya 3 juta. Mungkin mobil second ya, ini bukan mobil baru, mobil second. Kemudian ada cicilan motor juga 1.200.000, ini mungkin motor baru ya, kalau mobil second, motor ini baru. Jadi jumlahnya 4.200.000 ini transportasi ya. Pembelian bahan bakar pasti ya, karena ada punya kendaraan pasti, karena ini dianggarkan 500.000 ya, dianggarkan 500.000. Terus pembayaran pajak kendaraan otomatis ya, kita harus menganggarkan 2 kendaraan tadi ya, mobil dan atau motor tadi ya. Kita anggarkan ini tadi berapa? Dibagi 12 ya. Oke, ini ya, sesuai ada STNK-nya. Kalau mobil itu pajak kendaraannya 275.000, 2.750.000 untuk mobilnya, dan 380.000 untuk motornya. Nah, dibagi 12, jadi kita anggarkan sebulannya segini ya. Nah, biaya perawatan atau servis kendaraan, nah ini ada 62.000 apa rinciannya ya, 750.000 ya setahun lah, kalau nggak ada rusak-rusak banget ya. Kalau hanya servis ganti oli ya, itu 2 kendaraan tadi kita hanya anggarkan 750.000 bagi 12, sehingga per bulannya kita anggarkan 62.500 ya. Kemudian yang kelima, pembelian perlengkapan kendaraan seperti helm, ini juga nggak tiap hari beli ya, nggak tiap bulan juga ya, kita anggarkan aja 41.000 ya, sama 500.000 setahun bagi 12. Kemudian biaya tol untuk mobil ya, kita mungkin sering silaturahmi untuk sebulan sekalinya, silaturahmi ke saudara atau ke orang tua ya, itu mobil ini dipakainya ya, anggarannya 300.000. Kemudian biaya parkir kita akan 20.000 ya, make sense ya, kan nggak parkir itu yang banyak justru yang kalau mau muter-muter jalan itu ya. Nah itu nggak juga banyak ya, 1.000 atau kurang lebih 20.000 ya sebulan ya. Nah biaya transportasi umum per hari bila menggunakan kendaraan, kan kita punya rumah mobil sendiri ya, jadi kita punya kendaraan sendiri, jadi kita anggap ini 0 ya. Untuk kendaraan umum ini tidak kita anggarkan. Oke, kemudian kita lanjut ke Romawi 6, yaitu komunikasi. Kan ada 8 ya, baru sampai ke 6. Komunikasi itu rinciannya adalah pembelian HP baru. Ini nggak perlu ya, nggak perlu dianggarkan karena belum tentu setiap bulan, setiap tahun kita ganti HP ya. Kecuali ada ganti HP nanti yang tidak, anggaran-anggaran yang tidak terpakai tadi bisa dikumpulkan, bisa untuk pembelian HP baru, mengcover biaya HP ini kalau memang rusak, kalau memang terjatuh atau memang hilang tiba-tiba HP-nya. Nah yang kedua adalah biaya wifi, ini pasti ya, ada juga yang pakai wifi atau internetan ya, paket internet yang kita anggarkan. Kalau bertiga itu biasanya kalau kuliah ya sambil kerja itu wifi itu rata-rata 480.000 ya pembayaran per bulannya. Kemudian ini
sorry, ini belum ditandain ya. Kalau yang ketujuh ini mata anggaran untuk peralatan elektronik. Peralatan elektronik ini pasti punya ya setiap rumah tangga ya. Ada yang nyicil, ada yang enggak ya. Tapi biasanya kalau untuk rumah tangga yang sudah agak ini nggak nyicil ya. Yang nggak nyicil udah lunas semua. Anggap aja lunas, yang tidak ada cicilan. Kemudian pembelian barang elektronik bila tunai ya nggak ada ya. Saya kira udah ada semuanya ya kalau yang sudah mapan seperti itu. Nah ini tinggal servisnya termasuk perawatan AC ya, biasanya itu ya guys, perawatan AC, terus servis kipas angin atau peralatan elektronik yang sifatnya memerlukan perawatan ya, itu kita anggarkan 150.000 per bulan ya. Iya, kalau nggak kepake nggak apa-apa, kita alokasi ke tempat lain ya gitu ya. Nanti di sini kan ada sisanya nih, terpakai atau tidak, nanti di sebelah sini nanti ada tersisanya ya. Kemudian hiburan, meskipun hiburan ini termasuk kebutuhan yang sifatnya opsional ya, tetapi tetap harus dimasukkan karena tetap harus dimasukkan anggaran ya guys, karena hiburan juga memiliki manfaat untuk kesehatan ya, baik secara fisik maupun psikologis. Ini perlu dianggarkan. Misalnya seperti apa ya, rekreasi ya kan, piknik atau berwisata, jalan-jalan ke mall atau nonton bioskop dan lain-lain bersama keluarga ya, kita anggarkan aja ya 300.000 budgetnya ya, atau 200.000. Oh 200.000 oke, 200.000 kita anggap aja 200.000. Kemudian kedua ya, main game, aktivitas olahraga ya, pembelian dan perawatan karya seni, atau dia hobi-hobi fotografer ataupun otomotif ya, bermain sepeda gitu ya, perlu ya mungkin dengan hiburan itu mengeluarkan biaya gitu ya. Ya bisa aja ya kita anggarkan 150.000. Nah kemudian ada juga biasanya saat ini yang sedang tren ya, itu Jumat Berkah ya, bagi-bagi sembako untuk makan siang itu di jalanan itu ada juga yang mengagendakan jadwal pembagian Jumat Berkah ya, itu dianggarkan 150.000 ya. Dia akan membeli makanan siang aja kan, hanya beli telur sama sebanyak 30 buah ya, mungkin dibagi-bagi di jalan, telur kemudian digoreng, kemudian diolah sudah jadi gitu, dikasih box, dibagi-bagikan ya ke masjid ini. Nah untuk JIS sendiri, zakat infak sedekah yang jumlahnya 25% nih, kebanyakan sih saya lihat kebanyakan belum menganggarkan gitu ya. Ini Pak Yuli pakai yang umum aja ya. Ya kadang nggak tahu, karena kan kalau ditanya, Bapak dari pendapat itu dikeluarkan JIS nggak? Aduh Pak, saya belum, kalau saya keluarkan begitu terima saya keluarkan, saya takut kurang kebutuhan saya gitu. JIS itu kan dikurangi dari pendapatan atau setelah dikurangi biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan gitu. Nah ini Pak Yuli pakai yang umum aja ya guys. Itu biasanya 2,5% itu jarang ya, kecuali memang diutamakan ya, nanti dianggarkan. Oke. Nah sekarang kita pelaksanaannya setelah kita membuat format seperti ini ya, ada nilai, nah terpakai enggak gitu loh. Nah terpakai ini nanti akan tersisa, misalnya pajak dan bumi bangunan pasti terpakai ya guys ya. Kalau katakan bulan ini tidak terpakai ya, berarti oke, sisa. Kan biasanya kalau PBB itu bayarnya setahun sekali. Nah di bulan September gitu ya, atau Agustus ya, sebelum September ya, biar Agustus. Nah kalau kita menganggarkan di bulan Januari saat ini ya, berarti kita belum bayar nih bulan ini guys. Nah kebutuhan oke. Kemudian ini tidak kita bayarkan kontrak karena kita punya rumah. Nah listrik ini kepake guys, misalnya 500.000 ya, 5 kali ya 500.000. Nah berarti kan kepake tuh, habis tuh tersisanya anggaran tadi.
Kemudian ini 80.000 juga sudah pasti guys. 80.000 itu udah rutin ya. Karena tadi ada yang lagi ke rumah ya, pasti. Kemudian ini primer beras lauk ini hanya kepakai misalnya 800.000. Ya, dari 900.000 yang dianggarkan kita hanya pakai 800.000. Berarti ada sisa 172.000. Nah, kemudian yang kebutuhan sekunder ini yang sifatnya dapat disimpan untuk ini ya kepake guys. Ini malah 150.000 nih nambah nih. Nah, misalnya ya 150.000. Nah, ini melebihi budget nih. Nah, ada minus 50.000 karena mungkin banyak itu ya, banyak tamu yang bisa beli sirup, beli susu itu ya, dan nambah lagi ya, sehingga melebihi budget. Ya kita ya cari yang make sense aja, yang realistis gitu ya. Kemungkinan itu ada ya. Nah, itu tersier operasional makan di luar warung ya, bareng keluarga. Ini dari 200.000 yang dianggarkan ternyata meleset lagi guys. Meleset lagi jadi 250.000. Nah, 250.000 sehingga dia minus lagi 50.000 ya budgetnya ini ya. Nah, ini akan menjadi evaluasi ya, perhatian ya, minimal aduh jangan gede-gede lah kalaupun pakai ya, kalaupun lebih jangan gede-gede ya, karena nanti ini kan akan ditutup sama anggaran yang tidak terpakai. Itu ya guys, kalau bisa jangan besar-besar, diefisiensikan. Nah, SPP ini terpakai ya karena sudah dianggarkan ya 1.950.000. Nah, ya jadi terpakai habis ya guys, jadi tinggal 0. Kemudian untuk biaya sekolah ini nggak kepakai guys, jadi 0 ya, nggak kepakai karena seragamnya masih bagus, bukunya masih ada, dan tas sekolahnya masih bagus, jadi bulan ini nggak beli ya, masih tersisa. Kemudian biaya kegiatan sekolah seperti mengerjakan tugas-tugas dan biaya ujian tes, nah ini dianggarkan 41.000 sebulan nih, ternyata kepakai guys. Jadi ternyata lebih dari 100.000 nih, malah 100.000. Jadi ada minus lagi 58.000 ya gitu. Misalnya kita anggarkan 51.000 lah ya, 50.000. Nah ini masih ada 50.000 nih, minus kelebihan, ternyata melebihi budgetnya anak sekolah tadi ya. Nah, ini biaya tambahan seperti jam tambahan les atau kursus maupun ini kan bayarnya ya, kayak bayarnya sudah rutin, ini pasti terpakai ya. Biasanya kalau sudah ada les itu biasa bayar instrukturnya, pengajar lesnya itu pasti. Nah, ini kita anggarkan habis. Oke, soal BPJS juga kepakai ya guys, udah pasti ya karena setoran. Kecuali kalau tidak bayar bulan ini, tapi biasanya bayar ya, karena kalau tidak bayar akan dipertanyakan, nanti ditagihkan. Kemudian biaya cicilan kendaraan bermotor ini pun harus ya, kalau enggak nanti ditanyain. 4.200.000 habis anggarannya. Bahan bakar yang tadinya dianggarkan 500.000 ternyata karena ini masa corona ya, tidak boleh one day one off gitu, dia mah jarang keluar, jadi cuma menghabiskan BBM 300.000 saja ya. Kemudian pembayaran pajak kendaraan ini tidak terpakai guys, karena biasanya dia setahun sekali ya disimpan. Kemudian biaya perawatan atau servis kendaraan, nah ini juga nggak rutin ya guys. Ini kebetulan di bulan Januari nggak servis, jadi dia tidak terpakai. Motor ini kendaraannya tidak diservis. Nah, pembelian perlengkapan kendaraannya seperti helm, jaket, itu bulan dianggarkan 50.000 ya guys, biar ya 50.000 misalnya. Karena tadi sudah mendekati, kita bulatkan saja biar mudah. Nah, seperti ini ya, seperti ini kita anggarkan 270.000 aja.
Pajak kendaraan belum ya. Pajak kendaraan dibayar, disimpan akhirnya. Kemudian pembelian perlengkapan kendaraan seperti ini tidak terpakai ya, karena masih bagus helm, jaket dan itunya. Cuman mungkin mencuci kendaraan itu 30 sama 10 ya, 30.000 ya. 30.000. Nah, masih sisa 20.000. Kemudian biaya parkir ini, biaya tol untuk mobil ya 300.000, hanya kepake 200.000. Itu ya realisasinya. Kemudian biaya parkir 20.000 karena sempat parkir di mall gitu kan ya. Itu bayar 15.000. 15.000 ya, 15.500. 15.000. Itu, kemudian masih ada sisa 5.000. Nah, biaya transportasi umum per hari bila menggunakan ini kan udah punya kendaraan, berarti ini kita tidak anggarkan. Oke, seperti itu ya guys. Ini rinciannya transportasi Pak Yudi buatkan. Jadi dia berkelompok ya. Kemudian ada biaya komunikasi pembelian HP, biaya WiFi. Oh, ini sudah tadi ya. Itu terpakai enggak? WiFi itu udah pasti ya. Bayar 480.000. Nah, 480.000 pakai. Berarti habis anggarannya ya. Kemudian ada biaya perawatan servis AC ya, karena 3 bulan sekali. Bulan ini pas servis dia hanya membayar bukan 150 tapi 120.000. Nah, realisasinya 120.000 pengeluaran biayanya. Kemudian ada rekreasi dia tadi ya, biaya peralatan elektronik ya. Ini mangkat ke yang ke-8 yaitu hiburan. Tadi hiburan sangat penting ya untuk kesehatan fisik dan psikis. Kita anggarkan biaya rekreasi, piknik, wisata, jalan-jalan. Nah, ini nggak ada ya, tapi kita tetap keluarkan ya, ditabung ya. Nggak ada bulan ini, tapi oke, nggak ada ya, karena biasanya ini ditabung dulu ya. Nggak ada, biasa ditabung dulu untuk jalan-jalan acara setahun sekali ya. Itu baru nanti dikumpulkan berapa bulan terkumpul bisa buat biaya ini ya. Kemudian biaya kegiatan hobi ya, pembelian tadi seperti ini ya, olahraga dan hobi-hobi lainnya yang dia karaoke misalnya ya. Itu ternyata habisnya malah 200.000 ya. Mungkin ada kegiatan itu ya, seremoni, kegiatan organisasi, perkumpulan itu sepeda dia ikut sehingga dia membayar iuran 50.000 lah katakan. Nah, ini tinggal 100.000. Nah, Jumat Berkah ini karena sudah rutin dianggarkan jadi habis ya. Nah, habis. Seperti itu ya guys. Nah, jadi jumlah yang kepake berapa guys? Di sini ya. Nah, jadi ini sore harusnya buat infak sedekah aja, atau ini ada sisa ya guys, harusnya ini balance ya, dibalanskan dulu antara pendapatan dan pengeluaran, ini harus sama dulu ya. Berarti ada selisih 545.500. Ini kita anggap apa ya, di sini kita anggarkan di JIS aja deh ya, 500 berapa tadi besarnya, 545.500. Ini kita copy saja biar benar, copy, kemudian kita paste spesial ya. Nah, sini oke, value jadi mutlak. Nah, ini kita sedekahkan deh, kita sedekahkan semua ya, kita sedekahkan semua sisanya sehingga habis. Nah, ini kan sudah balance ya guys, antara ini belum dijumlah. Oke, coba kita jumlah dulu penjumlahannya sehingga sama dengan penerimaan dulu ya guys. Nah, kita jumlah dulu jumlahnya.
Nah, ini Rp11.650.000, berarti ada yang kelebihan. Nah ini mungkin 400 ya, 400 ya kan. Nah ini jumlahnya sudah sama, kelebihan 50.000, kita kurangi 50.000 ya. Ini mungkin dianggarkannya 100.000 ya, 100.000. Nggak apa, biar sama dulu ya, biar balance dulu antara pengeluaran dan pendapatan. Nah pendapatannya 11.500, pengeluarannya 11.000. Nah tinggal mana yang terpakai, mana yang enggak ya. Nah ini kebetulan ada sisa ya, dana yang tidak terpakai setiap bulannya ada, dari ini adalah ya yang dianggarkan 11.500.000, yang terpakai adalah 9.575.000, sehingga ada sisa terpakai 1.329.500. Nah ini sudah ada posnya ya guys, kan ada tadi ya. Ini sebaiknya disimpan di tabungan ya, di tabungan utama lah ya, atau tabungan. Sebaiknya sih ada dua ya, ada dua tabungan di rumah tangga itu. Ada tabungan yang untuk utama ya, yang tidak bisa diambil. Nah diambilnya kalau urgen aja atau pada saat dibutuhkan, seperti tadi alokasi bayar pajak ya, bayar pajak, kemudian PBB ya, seperti itu ya. Nah itu ya guys ya. Seperti itu guys, Pak Yuli bisa sampaikan. Nah gimana sekarang, sudah lebih paham ya, lebih paham tentang penganggaran rumah tangga dengan Excel? Semoga terjawab permintaannya dengan contoh di atas tadi ya. Diharapkan kalian dapat mengawasi keuangan pribadi atau rumah tangga dengan lebih akurat dan sistematik ya, sehingga penghematan dapat dilakukan secara seefektif mungkin. Yang terpenting adalah konsistenitas ya guys. Sehebat-hebatnya anggaran, kalau kita tidak konsisten dan tertib anggaran, ya sama aja ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Semoga dapat membantu membuat anggaran rumah tangga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.